Kita hadir di sini tentunya dalam rangka melaksanakan simulasi pengamanan PAM TPS dalam hal ini pemilu 2024. Tujuannya adalah memberikan gambaran kepada kita seluruhnya, terutama rekan-rekan personil yang akan terjun langsung mengamankan pemungutan suara ini. Namun kita ingin memastikan, ya sekali lagi ingin memastikan bahwa rekan-rekan betul-betul paham, ya betul-betul mengerti, ya tentang pedoman-pedoman, aturan-aturan, mekanisme yang akan rekan-rekan lakukan di lapangan nanti. Dalam kegiatan simulasi ini diasumsikan tugas Polri yang melaksanakan pengamanan di TPS pada saat tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, di mana peran Polri sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di pasal 13 yang tugas pokoknya adalah memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kita asumsikan waktu pemungutan suara pemilu tahun 2024, hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di TPS 01 Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Pemungutan suara dimulai, dan kita saksikan bersama-sama Ketua KPPS sedang mengambil sumpah dan memberikan arahan kepada anggota KPPS. Kita saksikan bersama-sama Ketua KPPS memberikan kesempatan pertama kepada pemilih disabilitas dan pemilih buta. Hal ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, yaitu Ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia. Di sisi lain, masyarakat Entikong yang merupakan masyarakat perbatasan dengan negara Malaysia dengan antusias mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, mulai berdatangan ke TPS untuk memberikan hak suaranya dan langsung menuju ke meja pendaftaran. Terlihat ada pemilih disabilitas dan pemilih buta serta pemilih yang dari berbagai kalangan masyarakat. Selanjutnya, Ketua KPPS memberikan penjelasan secara teknis terkait pemungutan suara kepada warga masyarakat yang akan memberikan hak suaranya di TPS 01 Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Setelah mendengar penjelasan yang diberikan oleh Ketua KPPS, warga masyarakat sebagai pemilih secara bergantian melakukan pencoblosan dengan tertib satu persatu dipanggil oleh anggota KPPS untuk menuju ke bilik suara. Kita saksikan bersama-sama Ketua KPPS memberikan kesempatan pertama kepada pemilih disabilitas dan pemilih buta. Hal ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, yaitu Ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia. Dalam pelaksanaan pengamanan TPS, petugas Polri saat melakukan pengamanan hanya bertugas di luar TPS, melakukan pemantauan dan monitoring dari mulainya pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai penghitungan suara, serta memastikan surat suara yang telah dihitung aman sampai ke tempat yang telah ditetapkan oleh KPU. Berjalannya waktu pemungutan suara, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, yang merupakan batas waktu berakhirnya pemungutan suara di TPS. Dan tiba-tiba datang 3 orang yang merupakan bukan warga Entikong namun berkebangsaan Indonesia dengan menunjukkan KTP elektronik dengan domisili Pulau Jawa, yang bermaksud hendak menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Entikong. Dan 3 orang tersebut menyatakan dirinya baru tiba dari negara Malaysia yang hendak pulang ke Pulau Jawa.
namun jika menggunakan hak suaranya di tempat asal tidak memungkinkan. Setelah diberi penjelasan oleh petugas KPPS, namun 3 orang yang bukan warga Entikong tersebut tetap bersikeras akan mencoblos, disebabkan akan segera berangkat melanjutkan perjalanannya. Sehingga terjadilah keributan dengan nada yang marah-marah. Warga luar Entikong tersebut tetap bersikeras akan melaksanakan pencoblosan. Bu, KTP kami jelas. Iya betul, kami sebagai petugas sudah melaksanakan sesuai juknis Pak. Jadi kami mohon dengan hormat Bapak silakan meninggalkan area TPS yang Tidak bisa. Kami Tidak bisa. Saya izinkan Bapak polisian untuk masuk ke area TPS suasana. Petugas polisi menjelaskan kembali kepada warga luar tersebut terkait aturan untuk memberikan hak suara. Akhirnya warga luar Entikong tersebut memahami penjelasan dari petugas polisi dan situasi kembali tenang. Baik Bapak, begini Bapak, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Ketua KPPS, bahwasanya pada saat ini telah menunjukkan pukul 13. Artinya Bapak, artinya waktu untuk pemilihan, maksud kami waktu untuk melaksanakan pemungutan suara telah selesai sebagaimana sesuai dengan peraturan KPU nomor 25 tahun 2003 tentang pemungutan suara dan pemilihan dan pemungutan suara pemilu. Begitu Bapak. Calon 67. Bagaimana? Sah Bapak Ibu? Sah? Lanjut. Pasangan calon 66 dan 67 tercoblos 2. Bagaimana saksi sah atau tidak? Usai dilaksanakannya pemungutan suara, di tahap penghitungan suara ditemukan satu surat suara yang terdapat 2 paslon yang dicoblos sekaligus, yang mana untuk satu paslon terlihat jelas bekas pencoblosannya dan yang satu paslonnya lagi terlihat samar dari bekas pencoblosan. Sehingga hal ini memicu para saksi menjadi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan surat suaranya sah dan ada yang menyatakan tidak sah. Melihat situasi yang semakin memanas, Ketua KPPS berusaha menengahi bersama petugas ketertiban. Namun tidak diindahkan oleh para saksi yang bertikai dan cekcok semakin besar. Melihat keadaan yang semakin tidak kondusif, Ketua KPPS meminta bantuan kepada personil pengamanan dari pihak kepolisian yang berada di luar lokasi TPS, dan kemudian petugas polisi tersebut dengan sigap memasuki area TPS dan berusaha menenangkan para saksi yang bertikai. Dan terkait hal ini, kami telah menerima panggilan atau permohonan bantuan dari Ketua KPPS meminta karena terdapat keributan di sini antar pendapat saksi. Oleh sebab itu kami mohon agar para saksi tetap menjaga keamanan dan ketertiban di TPS ini. Demikian. Ini begini Pak, itu kan satunya coblosan Pak. Pak boleh menyampaikan Pak. Mohon perhatian dulu Pak. Begini Bapak di sini sekalian sudah mendapat pelatihan. Kami yakin Bapak-bapak di sini adalah orang-orang yang dipilih oleh perwakilan dari partainya ataupun calon yang diusung. Sebagaimana telah kita laksanakan tadi, bahwa pemilihan pemungutan suara telah berjalan dengan luber, dan dalam hal ini sekarang kita dituntut untuk jujur dan berkeadilan. Oleh sebab itu kami mengharapkan kejujuran para saksi-saksi ini untuk legowo menerima apapun yang ada, apapun yang telah dicoblos Bapak sebagai warga negara yang baik, terlebih adalah saksi. Ya, kita mohon kejujurannya dan kelegaan, kelapang dadaan untuk menerima apapun hasil dari yang terbaik dari hasil dari penghitungan. Akhirnya para saksi dapat tenang dan tertib kembali. Kemudian Ketua KPPS menjelaskan aturan terkait surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
Dan akhirnya para saksi dapat menerima apa yang disampaikan oleh Ketua KPPS. Dan suasana kembali tertib hingga penghitungan surat suara selesai dilaksanakan.